telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan kepada tubuh yang terbunuh. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan-tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Ba'as. Sesudah hancurnya dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasir, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur masing-masing. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalannya di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima, Asirat. Asirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Selama seluruh manusia dihisab dan melalui timbangannya, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hambanya. Yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidupnya di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Jadi kesimpulannya, iman kepada hari akhir berarti percaya bahwa hari akhir itu benar-benar ada dan bukan omong kosong belaka. Iman kepada hari akhir sama juga kita beriman kepada Allah, karena rukun iman ada 6 perkara, salah satunya iman kepada hari akhir. Jika kita percaya kepada Allah, maka kita juga harus percaya dengan adanya hari akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.